Shalom, apa kabar Bapak Ibu saudara sekalian? Bagaimana situasi di rumah? Baik-baik saja. Kami selalu mendoakan kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Kami menyadari ada begitu banyak pergumulan dalam kehidupan kita semua. Setiap orang pasti mengalami perkara demi perkara. Ada yang namanya penderitaan, ada yang namanya persoalan, ada yang namanya beban hidup, ada yang namanya keluh kesah, kegelisahan, bahkan ketakutan yang begitu mendalam. Tapi Bapak Ibu percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya untuk kehidupan setiap anak-anaknya. Dan kita adalah anak-anaknya yang dikasihi. Mari kita tetap percaya di dalam Dia. Jangan sedikit pun kita goyah. Sekalipun badai cobaan datang menghampiri kita, kita berteriak dengan iman kita, di dalam nama Tuhan Yesus semuanya dapat kita singkirkan. Puji Tuhan, kalau pada sore hari ini, pada tanggal 5 minggu yang pertama di bulan April, kita masih tetap dapat beribadah walaupun dalam situasi yang berbeda. Kita ada di rumah masing-masing. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap bersuka cita, miliki damai Kristus. Maka kita akan menikmati ibadah ini dengan begitu luar biasa. Bapak Ibu saudara kasih, seperti biasanya kita akan memulai ibadah kita dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur pada Engkau kalau Engkau menyertai kami hingga pada hari ini. Biarlah penyertaan-Mu akan terus berlanjut, karena kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami diberkati begitu luar biasa oleh kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa, dengan bagian-bagian yang menjadi milik kami. Pimpin dan tuntunlah kami agar kami berkemenangan di dalam melaksanakan kebenaran firman Tuhan ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah kami semua yang mendengarkan saat ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi. Tetap menantikan kebenaran firman Tuhan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara kasih, mungkin banyak orang yang lain mengkhotbahkan tentang bagaimana pelepasan, kebebasan, kebahagiaan, pertolongan. Tetapi kita masih terus saja membicarakan bagian dari mokjang ini, yaitu perjalanan tanpa batas. Sesungguhnya memang ini adalah perjalanan tanpa batas yang tidak pernah kita dapat hentikan perjalanannya. Karena perkara Tuhan dalam hidup kita selama kita masih hidup, itu terus berlanjut, tidak akan pernah berhenti. Nah Bapak Ibu terkasih, judul pada hari ini atau tema khotbah pada hari ini adalah menjadi seorang mentor. Nah Bapak Ibu, di balik persoalan-persoalan yang saat ini sedang terjadi, memang diperlukan sosok mentor, yaitu seorang yang memimpin atau seseorang yang mendampingi kita. Nah, kalau saya dari sini, kami dari sini mendampingi dengan pelayanan yang dapat kami lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian punya pendampingan di sana, di rumah, atau mungkin dengan tetangga yang seiman, bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu sekasih, di dalam kehidupan kita, mentor ini sungguh akan menolong pertumbuhan kerohanian kita, keimanan kita, dan juga dapat menolong agar kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, karena mentor akan mengajarkan apa yang diajarkan, yaitu melalui firman Tuhan. Tidak dapat dia melenceng dari hal itu, karena kebenaran itu begitu nyata. Memang pertolongan Tuhan akan datang, tetapi bukan selalu dia datang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan waktu kita. Tetapi percayalah, waktu yang Tuhan miliki adalah waktu yang tepat. Seperti halnya dengan mentor. Terkadang mentor juga punya kesibukan, tetapi percayalah mentor akan mendampingi, baik melalui kehadirannya, baik melalui kepeduliannya, perhatiannya, maupun melalui doa-doanya. Nah Bapak Ibu terkasih, di dalam Roma 15 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Saudara-saudara, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Bapak Ibu, dalam tulisan ini seperti halnya juga ada di dalam buletin. Kalau Bapak Ibu saat ini mendengarkan, memegang buletin, di dalam buletin juga ada tulisan itu. Dan dikatakan, Paulus sendiri menyatakan bahwa dia yakin tentang mereka yang diajarkan, khususnya memang kepada Timotius yang menjadi anak rohaninya.
Paulus sudah mempercayakan segala sesuatunya, bagaimana menggembalakan dengan baik, bagaimana mempercayakan hidup pelayanannya kepada Timotius di tempat yang memang tidak mudah, di tempat yang sulit, di mana Timotius sendiri masih muda, tetapi Paulus selalu menguatkan. Bapak Ibu, bacaan yang sudah dibacakan oleh hambanya tadi berbicara mengenai bagaimana pendahuluan siapakah Paulus yang memang diberi kuasa, diberi kasih karunia oleh Allah untuk melayani dan untuk mempercayakan pelayanannya itu kepada orang-orang yang layak melayani kembali, untuk memenangkan mereka yang namanya adalah murid, atau kita sering bilang pemuritan atau memuridkan. Dan memang itulah bagian dari amanat agung Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih, ayat di atas menunjukkan bahwa saudara sendiri bisa menolong orang Kristen lain untuk bertumbuh. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan pelayanan mentor dengan anak didik di kelompok sel saudara. Jadi kalau memang saat ini mungkin mokjang tidak dapat terjadi, tetapi pada saatnya nanti akan terjadi. Sesungguhnya mokjang saat ini sedang dipecah begitu luar biasa. Kembali kepada keluarga-keluarga, mesbah keluarga. Jadi dimulai dari keluarga-keluarga mempunyai mentor dan anak didik. Sesungguhnya tidak perlu lagi mencari anak didik. Istri atau anak adalah anak didik. Sehingga setiap kepala keluarga harus menjadi mentor atau yang dipercayakan oleh Tuhan. Sesungguhnya agak sulit berkata dipercayakan oleh Tuhan, karena memang sudah seharusnya jikalau memang masih ada kepala keluarga lah yang melakukan mentoring ini. Bagaimana keluarganya, karena sosok kepala keluarga, namanya kepala keluarga itu menjaga, membimbing. Jadi dia harus mengetahui pertumbuhan, perkembangan orang-orang di sekitarnya, bagaimana keimanan mereka. Harus memiliki komunikasi yang baik. Kalau belum punya komunikasi yang baik, bangunlah sejak sekarang. Ini waktunya, ini momennya. Gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Saya yakin ini adalah rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, gereja sendiri mengembangkan hubungan satu-satu antar anggota, yaitu hubungan mentor anak didik, di mana seorang anak didik adalah seorang yang dibimbing oleh teman kelompok sel di dalam perjalanan pelayanannya. Jadi anak didik ini adalah salah seorang. Ya, bisa satu orang, bisa lebih. Jikalau mempunyai kemampuan, saya mau mendidik 2-3 orang, 5 orang, mungkin seperti Yesus 12 orang, itu luar biasa. Tapi dimulai dari beberapa orang. Syukur-syukur kita bisa banyak orang. Kalau tidak mampu banyak orang, 1 orang pun didik dia. Seperti Paulus memang betul-betul mendidik Timotius sungguh-sungguh, sehingga dia menjadi anak muda yang cakap mengajar, cakap mempercayakan, dan dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas ilahi. Jadi ini memang didikan yang luar biasa. Paulus juga tidak henti-hentinya untuk membuat komunikasi dengan Timotius, menguatkan Timotius agar dia berhasil dalam pelayanannya. Karena Timotius sendiri tahu di mana dan bagaimana caranya Paulus ketika mengajarkan, dan bagaimana cara dia untuk melakukan paling tidak sesuai dengan apa yang diajarkan agar dia dapat berhasil. Memang Paulus membebaskan Timotius punya cara-cara tersendiri, tetapi Timotius sendiri memilih untuk memakai cara mentornya, walaupun ada perkembangan di dalam dirinya. Timotius ini sungguh luar biasa. Dia terus berjuang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seorang mentor adalah seorang yang bertanggung jawab untuk mendorong dan menolong anggota kelompok sel yang lain dan melayani sebagai seorang pembimbing. Nah, jadi mentor ini adalah sama dengan pembimbing. Kalau yang masih sekolah mungkin tahu di sana ada guru BP, ya, pembimbing. Wali kelas juga adalah pembimbing. Guru sesungguhnya adalah pembimbing. Kepala sekolah pembimbing. Di rumah orang tua adalah pembimbing. Mari para mentor menjadi pembimbing yang penuh dengan tanggung jawab. Mungkin kita bukan bicara tanggung jawab sering atau tidak seringnya bertemu,
Tapi tanggung jawab ketika bertemu, apakah kualitas perkataan kita adalah, dan pikiran kita serta hati kita adalah kualitas yang baik dan benar serta tulus, penuh kejujuran. Apakah membangun atau kita hanya seperti biasa saja, tidak ada tujuan untuk memotivasi. Nah, Bapak Ibu terkasih, dikatakan setiap mentor harus juga mempunyai seorang mentor. Nah, seorang mentor yang baik, dia harus punya seorang mentor. Kalau Bapak Ibu kepala keluarga atau orang yang dituakan di dalam rumahnya harus punya seorang mentor. Siapa? Mungkin mentornya adalah gembala Mokjang. Kalau gembala-gembala Mokjang harus punya juga mentor, yaitu adalah gembala sidang. Karena gembala sidang sendiri punya mentor lagi. Terlebih mentor yang utama adalah Yesus Kristus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, jangan pernah lepas daripada Tuhan Yesus dan kebenarannya dalam firman Tuhan. Selidiki lagi, uji, baca kembali, renungkan. Karena bisa saja perkataan mentor mungkin ada kalanya mengucapkan suatu perkataan yang salah atau tidak baik. Bapak Ibu boleh melihat kembali di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, setiap mentor harus juga mempunyai mentor, dan setiap orang Kristen harus punya goal untuk menjadi anak didik sekaligus juga mentor, yaitu menjadi kedua-duanya pada saat yang bersamaan. Nah, Bapak Ibu terkasih, dalam situasi seperti ini di mana perekonomian mungkin seakan-akan mengganggu pikiran kita, kesehatan, ketakutan untuk belanja, ketakutan untuk pergi keluar, ketakutan untuk berkumpul, bahkan menjadi malas. Mungkin karena kita juga terlalu sibuk atau terlalu tidak sibuk di rumah. Ini dapat menjadi godaan buat kita. Untuk apa? Untuk tidak dapat menjadi kedua-duanya. Bukan hanya tidak dapat menjadi satu, tapi tidak dapat menjadi kedua-duanya. Menjadi mentor dan menjadi anak didik sekaligus. Biasanya orang hanya mau memilih satu. Saya mau menjadi anak didik saja, saya tidak mau menjadi mentor. Atau saya mau menjadi mentor saja, saya layak, saya sudah usianya, saya sudah pengalaman makan asam garam, sudah waktunya suara saya, perkataan saya didengar, saya tidak mau dididik lagi. Saya sudah layak menjadi mentor yang murni. Bukan dua-duanya. Bapak Ibu, tidak ada dari antara kita yang lepas dari dua belah pihak itu. Kita harus menjadi kedua-duanya. Kita harus mau mendidik dan kita harus mau dididik. Kalau kita belum menjadi murid, maka kita tidak akan pernah memuridkan. Oleh sebab itu, muridkan anak-anak di rumah, para orang tua, ajak anak-anaknya yang sekolah minggu tadi pagi, ajak terus mereka untuk belajar sekolah minggu, ajar mereka untuk berdoa. Setiap pagi atau setiap malam, pagi dan malam, lakukan, kalau memang dapat dilakukan, lakukan mesbah keluarga. Doa bersama, satu pujian lalu berdoa, atau satu firman, renungan firman, atau satu ayat, lalu pujian, lalu berdoa, silakan. Tetapi lakukanlah itu bersama dengan anak-anak. Kalau perlu, kumpulkan semuanya yang ada dalam rumah. Ajak mereka yang satu keyakinan, berbeda keyakinan, ajak mereka. Doakan. Karena ini kita sedang mendoakan bagi bangsa kita. Bukan hanya bagi keimanan kekristenan, tapi bagi bangsa kita. Bagi mereka yang menjadi korban. Bagi kita yang bisa saja suatu saat menjadi korban. Tetapi kita berdoa agar Tuhan Yesus menutup bungkus kita, melindungi kita, menjaga kita, agar kita tidak menjadi bagian yang sakit itu, tapi kita menjadi bagian yang sehat dan yang membawa dampak kesembuhan bagi mereka. Melalui kesehatan kita, melalui kita taat pada aturan untuk tetap di rumah, untuk jaga jarak, untuk kita jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Bapak Ibu sekasih, ada beberapa bagian yang akan kita bagi di dalam kebenaran firman Tuhan ini, ada 4. Yang pertama berbicara saudara akan bertumbuh dengan menjadi seorang mentor. Jadi Bapak Ibu kalau mau bertumbuh harus jadi mentor. Jangan mau menjadi anak saja. Jangan mau menjadi bayi saja yang hanya menerima dan menerima dan menerima. Bahkan hanya meminta dan memaksa untuk mendapatkan. Nah, itu sangat berbahaya sekali Bapak Ibu. Tapi kalau kita menjadi mentor, menjadi pemimpin, maka kita akan merasakan bagaimana pertumbuhan itu, betapa sulitnya
mementori orang. Demikian pula kita dimentori. Demikian pula kita akan tahu betapa luar biasanya kasih Yesus dalam hidup kita. Karena dia begitu sabar dan mengasihi kita, menantikan kita untuk berubah secara sempurna di hadapan dia. Namun karena dia tahu kita tidak akan pernah bisa sempurna, oleh sebab itu dia turun tangan. Dia sendiri yang menyempurnakan kita, asalkan kita percaya penuh di dalam dia. Bapak Ibu sekasih, tidak ada halangan yang dapat menghalangi kasih Bapa. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Bapa. Oleh sebab itu, jadilah seorang mentor, menjadi seorang Kristen yang dewasa. Saudara harus memberi diri setelah menerima perhatian dari orang lain. Saudara diberi kasih oleh orang lain, saudara diberkati oleh orang lain. Jangan hanya menyanjung, jangan hanya memuji orang itu, tapi lakukan apa yang Bapak Ibu dapat lakukan sebagai seorang percaya kepada orang itu, baik sesama orang Kristen maupun bukan. Berikan, tunjukkan kasih Yesus yang luar biasa. Pelayanan mentor adalah viral dalam kehidupan kelompok sel dan menjamin bahwa ada dukungan yang otomatis terhadap persoalan saudara. Nah, Bapak Ibu sekasih, mentor harus punya seorang mentor, lalu harus punya juga pribadi yang menjadi anak didik. Sekarang pelayanan mentor ternyata adalah viral. Kalau Bapak Ibu menjadi orang-orang yang viral, jadilah mentor. Jangan jadi orang-orang biasa saja. Viral bukan untuk dikenal oleh masyarakat, tetapi viral untuk menjadi berkat. Kita tidak perlu dikenal, tapi kita harus menjadi berkat. Bukan karena kehadiran kita saja, bukan hanya karena apa yang kita miliki, tetapi karena kepribadian kita. Orang cukup tahu siapa kita, karena Allah sudah sangat tahu siapa kita. Bapak Ibu, bagian yang kedua, menjadi seorang mentor tidak harus mengajar. Ada banyak orang yang takut menjadi mentor karena harus mengajar. Dan dikatakan membangun hubungan adalah tugas utama seorang mentor. Harus ada pertemuan rutin antara mentor dan anak didik yang dilakukan. Dibuat jadwal kelompok sel ya. Jadi dilakukannya di luar jadwal kelompok sel. Bapak Ibu sudah kasih untuk menjadi seorang mentor tidak harus mengajar. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mengajar tidak apa-apa, tetapi harus menjalin komunikasi yang baik, hubungan yang baik, peduli satu dengan yang lain. Mari kita boleh memperhatikan satu dengan yang lain, dan pertemuan-pertemuan antara mentor dengan anak didik itu di luar jadwal mukjam atau di luar jadwal jemaat rumah atau jadwal kelompok sel. Jadi Bapak Ibu bisa atur pertemuan, yuk kita ketemu. Bagaimana pertumbuhan rohani saudara? Bagaimana doa-doa? Apakah lancar? Bagaimana ibadah? Apakah lancar? Apakah baik? Kalau tidak bisa bertemu saat ini, mungkin situasinya untuk bertemu sulit, bisa melalui telepon, bisa melalui SMS, WA, atau apapun yang Bapak Ibu miliki untuk dapat menghubungi orang tersebut atau anak didik tersebut. Jadi Bapak Ibu jangan takut karena seorang mentor tidak harus mengajar. Bapak Ibu, kita akan membuka di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 13. Jadi di sini dikatakan, sebab itu hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kita harus kuat dulu di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, menghadapi tantangan zaman sekarang ini memang harus kuat di dalam Kristus Yesus. Kalau kita tidak kuat, maka kita akan kalah ya. Ini bukan bicara bagaimana isi perut, bagaimana isi kepala maupun isi hati, tapi ini bicara iman. Semuanya Yesus melengkapi semuanya. Harus kuat di dalam Kristus Yesus dan harus tetap menjadi anak-anak Tuhan. Dan dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah Bapak Ibu, kita sesungguhnya sudah punya gembala-gembala mokjam, kita punya juga panitia perancang. Jadi merekalah sesungguhnya harus
dapat menjadi mentor. Mereka atau bukan dapat lagi, mereka adalah seorang mentor. Dan mereka harus mementori orang lain. Bukan mereka sendiri yang hanya menjadi anak didik. Harusnya mereka sudah menjadi mentor. Nah Bapak Ibu terkasih, kenapa orang-orang tersebut dipilih? Karena mereka sudah diperlengkapi sejak awal dan sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi ini adalah satu kepercayaan bagaimana menjadi mentor. Dan dikatakan memang ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Bapak Ibu, menjadi prajurit memang harus menderita. Menderita bukan hanya pada saat perang, pada saat pelatihan pun harus menderita. Mereka harus berkeringat, berjerih lelah, latihan, melatih fisik. Tetapi pada saat perang pun mereka harus berlatih. Kenapa? Karena musuh pun berlatih. Karena musuh pun melakukan persiapan. Sehingga ketika kita melawan dan kita melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan, maka kita boleh berkemenangan karena kita berkualitas. Lalu yang selanjutnya kita seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu, mentor yang punya mentor, dia harus menjadi prajurit yang berkenan bagi mentornya. Jadi anak didik harus berkenan bagi mentornya. Seorang mentor yang juga adalah anak didik harus berkenan bagi mentornya atau komandannya. Seberapa banyak Bapak Ibu mendengarkan suara gembala mokjang? Seberapa banyak Bapak Ibu mendengarkan suara panitia perancang? Seberapa banyak Bapak Ibu mendengarkan suara gembala sidang? Seberapa banyak atau bagaimana Bapak Ibu mendengarkan suara Tuhan? Jadi memang kita harus mendengarkan melalui firman Tuhan yang menjadi pegangan kita. Bukan hanya khotbah-khotbah, bukan hanya perkataan harian atau ketika bertemu, tetapi kebenaran ini harus kita pegang luar biasa. Di balik seorang prajurit juga Paulus menceritakan kepada Timotius bagaimana seorang olahragawan yang hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ini sama seperti kita yang kita alami saat ini. Kita sedang bertanding dengan peraturan-peraturan. Ini olahragawan yang berjuang begitu luar biasa, dan dia akan menerima mahkota kalau dia taat pada peraturan. Bapak Ibu, kita bukan sedang takut karena kita tidak berada dalam ancaman tidak boleh ibadah, tetapi kita diberikan bagian untuk beribadah di rumah. Kita sedang dipercaya untuk menjaga keamanan bangsa kita. Ini satu kepercayaan yang luar biasa. Memang sesungguhnya ada banyak cara yang lebih mulia menurut kita untuk menjaga bangsa ini. Atau sebagai orang yang sedang bertanding, saya harusnya bertanding di luar sana, bukan bertanding di rumah. Bapak Ibu, kalau memang pertandingan itu aturannya adalah harus di rumah, kenapa kita tidak taat kepada aturan? Walaupun di rumah kita masih tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan bisa saja saat ini memang sungguh-sungguh meminta kita untuk ada di rumah dan beribadah. Apa yang Bapak Ibu sedang lakukan saat ini? Beribadah atau sedang melakukan yang lain? Saya yakin kalau Bapak Ibu saat ini sedang menonton video ini, pasti Bapak Ibu sedang beribadah. Bapak Ibu terkasih, pada jam-jam sekarang ini ada godaan kita untuk mengalami kelelahan. Tetapi kita lihat lagi, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Bapak Ibu, ini adalah contoh yang terakhir. Petani yang bekerja keras haruslah yang menikmati hasil usahanya. Jadi tadi bicara prajurit yang berlatih, berjuang, bicara olahragawan yang taat aturan dan akan memenangkan. Lalu ini bicara petani. Petani itu perjuangannya keras. Dia harus bagaimana mengatur waktu. Ada waktunya di rumah beristirahat, ada waktunya harus pergi ke sawah untuk menanam ataupun panen. Tetapi mereka taat, tidak
melakukan lebih daripada itu. Sehingga ketika mereka menuai, mereka harus menikmati yang pertama. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu taat aturan, Bapak Ibu bertanding dan berlatih, kalau Bapak Ibu juga bekerja keras saat ini, buat Bapak Ibu istirahat, tidur di rumah, ada kerja keras, betul. Untuk saat ini mungkin iya betul, tetapi tidak semuanya benar. Karena kita harus tetap melakukan aktivitas, yaitu menjaga kesehatan kita, mengatur pola makan kita, tetap berdoa, tetap dapat melakukan semua aktivitas di rumah yang dapat dilakukan. Mungkin bisa bekerja di rumah juga, termasuk juga beribadah di rumah. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan itu semua, lakukan dengan kerja keras, dengan perjuangan, maka Bapak Ibu akan membuahkan hasil. Pada waktunya ini semua akan berlalu. Jangankan ini semua, firman Tuhan yang tetap, langit bumi akan berlalu. Bapak Ibu, kasih Yesus sungguh luar biasa. Kalau kita kembali memegang buletin, silahkan ada 2 bagian yang terakhir. Saran untuk hubungan mentor dengan anak didik. Yang pertama adalah saling menguatkan dalam doa dan persekutuan kelompok sel. Yang kedua, saling menolong dalam meluangkan waktu di ruang mendoakan atau di ruang mendengarkan. Yang ketiga, mendorong anak didik untuk terus maju dalam proses pemuridan. Yang keempat, saling menolong dengan mengunjungi teman yang belum percaya. Yang kelima, berusaha memenangkan paling sedikit 1 jiwa setiap 6 bulan. Wah, ini tugas yang luar biasa ya. Luangkan waktu untuk berdoa bagi anggota keluarga dan teman-teman saudara yang belum percaya. Ingatlah selalu akan tugas yang paling penting sebagai orang percaya adalah membawa mereka yang terhilang kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu, ini saran-saran. Kalau Bapak Ibu bisa melakukannya, semuanya kelima saran ini luar biasa. Namun lakukanlah tahap demi tahap. Kalau Bapak Ibu bisa melakukan 2, itu baik. 3, lebih baik. 4, sangat amat baik. 5, luar biasa. Lakukan dengan penuh semangat, dengan penuh antusias dan kegigihan. Mungkin ada kendala-kendala yang tidak bisa untuk saat ini, bisa dipikirkan nanti di waktu ke depan. Tapi yang dapat dilakukan hari ini juga, lakukanlah. Yang terakhir, berfungsi sebagai penghubung dalam rantai doa kelompok sel. Mentor dan anak didik dihubungkan oleh rantai doa. Jadi Bapak Ibu, bukan mengajar, bukan hanya komunikasi, tapi sesungguhnya di dalam doa. Kepada semua anggota kelompok sel, kesaksian yang paling berkuasa yang bisa kita bawa adalah kasih agape dan sikap saling memperhatikan yang ada pada kita. Tidak ada salahnya kalau seorang mentor untuk melakukan terlebih dahulu apa yang baik. Orang-orang akan memperhatikan dan berkata, lihat bagaimana mereka saling mengasihi satu sama lain, dan tidak ada yang mereka lakukan untuk tidak saling menolong. Mereka selalu menolong. Bapak Ibu, orang luar akan melihat kita. Pertama, mereka akan melihat diri kita. Kedua, akan melihat keluarga kita. Lalu mereka akan melihat bagaimana kerukunan di antara kita. Tidak perlu kita berjuang lebih keras, mendapatkan citra diri kita di hadapan orang banyak, dimulai dari hal yang sepele. Tapi kalau Bapak Ibu mau melakukan lebih daripada itu, Bapak Ibu sudah sanggup melakukan lebih daripada itu, lakukanlah. Tetapi pertama, jaga diri kita. Kedua, jaga keluarga kita. Ketiga, jaga persaudaraan kita. Yang keempat, jaga kemasyarakatan kita. Bagaimana kita dapat hidup berbangsa dan bernegara. Hari ini kita sudah mendengar bagaimana kita menjadi seorang mentor dan menjadi seorang anak didik. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Pikirkan hal-hal yang mulia, pikirkan yang tinggi, karena Tuhan menginginkan kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kalau saat ini kita sedang berdiam diri, biarlah berdiam diri kita untuk mengatur kerohanian kita agar semakin tinggi, dekat dengan Tuhan, dekat dengan keluarga. Mari kita saling mendoakan, mari tetap semangat, terpujilah nama Tuhan, dan biarlah kemuliaan hanya bagi Dia sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa.
Bapak, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan yang Kau berikan bagi kami. Biarlah kami boleh terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di rumah, mereka yang sedang beribadah. Engkau memberkati, Engkau menolong, Engkau menguatkan Bapa. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Kehidupan kami memang untuk diarahkan kepada kebenaran firman Tuhan. Karena makanan rohani kami, makanan kami adalah kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami dikuatkan, dipuaskan, dikenyangkan. Dan Tuhan pimpin agar semuanya boleh menjadi berhasil di hadapan Engkau saja. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ini seluruh doa kami. Berkatilah masing-masing keluarga yang ada di rumah. Engkau memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita akan menaikkan pujian kita. Sebelum doa penutup, kita akan menaikkan pujian sujud di altarnya.